Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Festival Tabuik Pariaman, warisan sakral dari Karbala yang menghidupkan tradisi dan budaya pesisir Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Festival Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat, adalah salah satu tradisi warisan budaya yang paling ditunggu setiap tahunnya. Event ini berlangsung pada bulan Muharram untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan sebagai ritual keagamaan, tetapi sudah berubah menjadi festival budaya dan destinasi wisata yang menarik minat lokal dan internasional. Makna tersebut mengacu pada legenda tentang kota kayu yang membawa jenazah Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini diyakini dibawa ke Pariaman pada sekitar tahun 1826-1828 oleh komunitas Muslim Tamil atau bangsa Cipei dari India. Praktik tabuik semula berkaitan dengan tradisi Syiah, tetapi kini dirayakan oleh masyarakat Pariaman mayoritas Sunni sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Festival Tabuik biasanya dimulai sejak tanggal 1 Muharram, dengan mengambil tanah dari sungai sebagai simbol masa hidup dan kematian. Beberapa prosesi penting dalam Festival Tabuik meliputi menebang batang pisang, matam yang melambangkan kesedihan atas peristiwa Karbala, serta marak sorban atau arak-arakan sorban. Puncak acara ditandai dengan tabuik naik pangkat, hoyak tabuik, hingga pembuangan tabuik ke laut di pantai Gandoria. Tabuik dibuat dalam dua jenis, yaitu tabuik pasa dari wilayah selatan Sungai Pariaman dan tabuik Subarang dari utara sungai, Kampung Jawa. Kedua tabuik ini memiliki ritual dan simbol yang sedikit berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menghormati peringatan Asyura. Sejak tahun 1982, Festival Tabuik resmi menjadi bagian dari kalender wisata Sumatera Barat. Hal ini mendorong pengembangan acara menjadi lebih meriah dengan tambahan kegiatan seperti pameran seni, bazar budaya, pertunjukan musik tradisional, dan kerajinan lokal. Festival ini juga menjadi atraksi bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang tertarik pada budaya dan tradisi lokal. Kapasitas pengunjung meningkat setiap tahun, terutama pada prosesi pembuangan tabuik ke laut yang menjadi momen klimaks festival. Nilai religius sangat kental, sebagai bentuk penghormatan terhadap Imam Husain dan simbol pengorbanan, keteguhan iman dan keadilan. Ritual-ritualnya mengandung pesan moral tentang penderitaan, solidaritas, serta pengampunan. Selain itu, unsur budaya Minangkabau terlihat kuat dalam musik gendang tasa, tarian rakyat, ornamen dekorasi tabuik, serta adaptasi tradisi agar sesuai dengan adat setempat. Ini menunjukkan tabuik menjadi jembatan antara agama, budaya, dan seni masyarakatnya. Festival Tabuik Pariaman tetap menjadi ekspresi kolektif masyarakat agar warisan budaya harus dilestarikan dan diapresiasi. Meski ada dinamika dan perubahan dalam praktiknya, festival ini tetap menjadi bagian penting dari identitas dan daya tarik wisata di Pariaman. Kota Pariaman di pesisir barat Sumatera Barat setiap tahunnya menjadi magnet ribuan bahkan puluhan ribu orang yang ingin menyaksikan sebuah perhelatan budaya spektakuler, Festival Tabuik. Tak sekadar tontonan, tabuik adalah simbol duka yang mendalam atas peristiwa tragis wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, dalam peristiwa Padang Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Menurut tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun, ritual ini pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat keturunan India bermazhab Syiah yang bermukim di wilayah pesisir barat Sumatera. Awalnya, perayaan ini syarat dengan nuansa keislaman Syiah dan bersifat keagamaan. Namun pada tahun 1910, terjadi penyesuaian besar-besaran. Para pemuka adat di Pariaman sepakat untuk mengolah ulang bentuk perayaan ini agar lebih selaras dengan adat Minangkabau yang cenderung bermazhab Sunni.
Hasilnya adalah sebuah festival yang menggabungkan nuansa spiritual, estetika budaya lokal, dan semangat kebersamaan warga. Dalam legenda lokal, setelah Hussein wafat di Karbala, jasadnya dikisahkan dimasukkan ke dalam sebuah tabut peti yang kemudian dibawa terbang ke langit oleh makhluk mitologis berkepala manusia dan berbadan kuda bersayap bernama Burak. Dalam konteks festival, masyarakat Pariaman menciptakan replika makhluk Burak ini lengkap dengan tabut di punggungnya. Bangunan Tabuik bisa mencapai tinggi lebih dari 12 meter, penuh ornamen warna-warni dan dikerjakan secara kolaboratif oleh masyarakat selama berhari-hari. Ia bukan sekadar karya seni, tetapi lambang dari kesedihan, ketabahan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai pengorbanan. Uniknya, Festival Tabuik terbagi menjadi dua kubu besar, Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang. Keduanya berasal dari dua kawasan yang dipisahkan oleh sungai yang membelah kota Pariaman. Tabuik Pasa berasal dari kawasan selatan, dekat pusat kota dan pasar Pariaman. Wilayah ini dianggap sebagai tempat asal mula tradisi Tabuik berkembang di kota tersebut. Tabuik Subarang mewakili daerah utara sungai, lebih dikenal sebagai Kampung Jawa. Kedua Tabuik ini dibangun terpisah oleh komunitas masing-masing. Sepanjang festival, sering terjadi persaingan sengit dalam bentuk seni, parade, dan atraksi budaya, sebuah simbol dari semangat masyarakat yang tetap bersatu dalam bingkai tradisi. Puncak acara Festival Tabuik terjadi saat kedua Tabuik yang selama beberapa hari telah diarak keliling kota dengan iringan musik tradisional dan sorak-sorai massa dibawa menuju pantai Gandoria. Di sini, kedua bangunan kolosal tersebut dilarung ke laut, sebuah prosesi simbolik untuk melepaskan kesedihan dan kembali kepada fitrah. Momen pelarungan ini selalu menyedot perhatian besar. Laut seolah menjadi saksi bisu dari duka dan doa yang menyatu dalam satu ritual agung. Ini bukan hanya pelepasan simbolik, tetapi juga penutup penuh haru dari festival yang menyatukan spiritualitas, seni, dan warisan budaya dalam satu tarikan napas. Festival Tabuik bukan hanya sekadar atraksi budaya. Ia adalah cerminan akulturasi Islam, sejarah, dan tradisi lokal yang hidup dan terus berkembang. Di tengah modernisasi dan arus globalisasi, Tabuik menjadi pengingat kuat bahwa sejarah betapapun pilunya dapat diolah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Bagi kota Pariaman, tradisi bukan sekadar warisan, melainkan denyut nadi kehidupan. Festival Tabuik tak hanya menghidupkan sejarah, tetapi juga mengikat generasi dalam satu semangat, menjaga identitas, merayakan keberagaman, dan menghormati pengorbanan yang abadi. Tabuik Pasa berada di sisi selatan sungai yang membelah kota sampai ke tepian pantai Gandoria. Wilayah Pasa dianggap sebagai asal-muasal tradisi Tabuik dibentuk. Sedangkan Tabuik Subarang yang terletak di seberang utara sungai Pariaman disebut sebagai Kampung Jawa karena penduduk di sana merupakan pendatang dari Jawa. Dalam sebuah riwayat yang bertarik tahun 1916 dan sekitar tahun 1930-an disebutkan bahwa Tabuik Subarang dalam tata cara pelaksanaannya tidak mengikuti tata cara Tabuik yang dilaksanakan di wilayah Pasa. Meski demikian, acara tetap berlangsung karena memiliki satu tujuan yang sama, yakni memuliakan arwah cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein bin Ali. Festival Tabuik mulai masuk ke dalam kalender pariwisata tahunan Kabupaten Pariaman mulai tahun 1982. Oleh karenanya, pelaksanaan Festival Tabuik di dua wilayah tersebut dipromosikan juga keluar daerah untuk mendatangkan turis domestik dan asing. Tujuannya agar pelaksanaan festival bukan hanya sekadar untuk tradisi dan upacara adat, melainkan juga agar nilai adat ini menjadi dikenal secara lebih luas. Pantai Gandoria menjadi titik pusat acara Festival Tabuik. Titik puncak acara festival ini berupa arak-arakan tabut sampai ke pantai dan dilarung. Kemeriahan acara dan tata upacara ini menarik perhatian masyarakat luas, dan kini menjadi salah satu dari agenda wisata budaya tahunan Kabupaten Pariaman. Jadi, dalam pelaksanaan ritual Tabuik akan ada dua belah pihak, katakanlah pihak selatan dan utara dari satu wilayah. Keduanya akan saling bertarung dalam saat Basalisiah berlangsung. Kedua kubu akan saling menyerang, mereka melemparkan gendang tasa sampai terjadi bentrokan. Tradisi ini sebagai pengingat perang yang pernah terjadi dan menewaskan Hussein bin Ali cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan Basilia sekilas seolah-olah masyarakat saling mendendam karena terjadi bentrokan. Sesungguhnya tidaklah demikian, karena pelaksanaannya hanyalah bagian dari upacara untuk menggambarkan cerita kematian Hussein. Sebelum ritual Ma'arak Jari-Jari dilaksanakan, sehari sebelumnya dilaksanakan prosesi ritual Maradai. Prosesi ini berisikan kegiatan masyarakat dalam meminta sumbangan. Dalam ritual ini masyarakat Tabuik akan melibatkan masyarakat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya. Sumbangan yang didapatkan kemudian digunakan untuk pelaksanaan acara sampai selesai. Dalam setiap upacara adat pasti akan peralatan upacara yang digunakan.
Upacara tabuik juga memiliki peralatan upacara khusus yang dijaga karena memiliki simbol yang besar di balik keberadaan peralatan itu. Peralatan tabuik yang tampak antara lain daraga atau bisa juga dilihat sebagai keranda oleh orang awam. Kemudian daraga ini akan dihias dengan bunga-bunga 7 warna. Untuk membuat daraga diperlukan kayu, rotan, dan bambu. Di samping itu, untuk jalannya upacara Ma'atam diperlukan adanya senjata perang, pakaian, sorban, pedang, dan lain sebagainya yang dibawa oleh para perempuan. Ditambah satu alat yang sangat penting dalam upacara ini ialah gendang tabuik. Di samping itu, beberapa sebelum prosesi tabuik dilaksanakan, para penduduk sudah bersiap dengan menghias rumah mereka dengan sebuah gambar 4 persegi di dalam lingkaran. Hal ini menjadi tanda atau simbol makam. Festival budaya tabuik masuk ke dalam agenda wisata setiap tahunnya. Untuk menambah atraksi dan tujuan wisata masyarakat dunia, festival budaya ditegaskan sebagai warisan budaya nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Meskipun demikian, memang tidak dapat dipungkiri adanya perdebatan terkait pro dan kontra pelaksanaan budaya tabuik oleh masyarakat yang berpandangan budaya tersebut memiliki indikasi sebagai budaya yang menyimpang dari ajaran Islam. Akan tetapi, pesta budaya tabuik yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan pariwisata di Pariaman karena menjadi tujuan wisata internasional tidak dapat dilepaskan begitu saja. Pemaknaan terhadap budaya inilah yang harus jadi perhatian pemerintah agar masyarakat tidak melihat bentuk fisiknya saja melainkan juga memberikan edukasi makna di balik setiap prosesi acara. Pemahaman terhadap makna ini penting untuk diperhatikan oleh masyarakat luas karena dapat memberikan edukasi etika dan moral yang tinggi ke generasi mendatang. Kini, sebagai bagian yang cukup serius dari pariwisata nasional, maka Kota Pariaman dan Festival Budaya Tabuik mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintahan. Termasuk juga dalam hal anggaran untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusianya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Festival Tabuik Pariaman, warisan sakral dari Karbala yang menghidupkan tradisi dan budaya pesisir Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.